Oke, akhirnya kepala yang selama ini ditunggu-tunggu hadir juga di podcast Universitas Widya Kepala Nusantara. batu. Ini dia Bapak Hasrul Eskom. Selamat datang Pak Arul di Selamat datang. Studio WN. Padahal setiap hari di sini. Padahal setiap hari di sini, Om. Untuk pertama kalinya tampil di Yes. podcast. Terpaksa. Jangan terpaksa sih. Dipaksa. Kita akan membahas tentang apa yang menjadi bidangnya Pak Arul di sini. Oke. Tentunya adalah bagian teknologi, informasi dan komunikasi Universitas Widya Nusantara. Yang mana batik ini ada di bawah naungan Wakil Rektor 2 ya. Wakil Rektor 2. Dan di dalamnya ada WN Media tentunya. WN Media. Kapan nama batik ini mulai disematkan? Kenapa memilih batik? Ya. Yang pada umumnya orang kan selalu dengan kata IT Yes, atau ya IT lah. Iya. Ya gitu kan. Kenapa Pak Arul sebagai pencetusnya memilih itu? Nama batik. Iya, nama batik. Ya. Sebenarnya ada dedengkot lagi satu. Ah iya. Cuma ya mudah-mudahan beliau lihat Postingan ini. Ya. supaya nanti Mau juga untuk bercerita lebih banyak karena sebenarnya jauh lebih senior daripada saya. Jadi nama batik itu sendiri memang tercetus ketika tim IT itu kembali terbentuk, maksudnya dibentuk kembali ketika universitas, ketika berubah bentuk dari Stikes di 2022 kita menjadi universitas. Itu setelah ini kita bentuklah batik. Memang panjang pergelutannya karena teman saya yang satu itu kalau memilih nama kan harus perfect ya, orangnya perfeksionis, jadi banyak yang dipertimbangkan pada saat itu sampai kita memutuskan memilih nama batik itu sendiri singkatan bagian teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di kampus-kampus lain memang biasa kenalnya IT itu kita maunya agak berbeda sedikit, jangan hanya IT. Nah kebetulan memang kita di dalamnya ada WN Media yang mana salah satu fungsinya adalah untuk komunikasi. Jadi sudahlah ini kayaknya pas ini batik. Memang ada beberapa nama yang sebelumnya dipikirkan tapi akhirnya jatuh sama batik aja. Tapi memang ada tantangan tersendirinya. Karena tidak biasa kan. Yes. Dan batik ini kan yes. orang beranggapan dengan desain ya. Iya. Desain batik gitu. Iya. Makanya sampai ada yang bertanya di mana ruangan yang batik. Iya. Ya, maksudnya pas dia lihat kok tidak ada gambarnya, tidak ada corak-corak batiknya. Tidak corak batiknya. Ya. Sampai pernah anak-anak datang dia cari baju batik. Ke ruangan batik. Dia diarahkan karena dia setiap mahasiswa baru itu kan dibagikan seragam ya. Kalau di kampus kita salah satunya baju batik yang dipakai setiap hari Rabu kalau nggak salah ya. Rabu Kamis ya. Nah jadi mahasiswa ini datang dengan polosnya, dia masuk ke ruangan. Dia tanya, "Pak, kita mau ambil baju batik." Loh, kenapa ke sini? Tadi dibilang ambil baju batik, bukan diarahkannya ke ruangan begitu. Mereka pikirnya di ruangan batik itu, bahwa ruangan batik itu tempat untuk pengambilan baju batik. Tapi itulah uniknya. Artinya kan nama ini memang unik dan memang ketika ada tamu biasanya datang, jadinya memicu pertanyaan itu. Jadi salah satu peluang untuk promosi juga di kita bahwa IT itu sebenarnya tidak harus monoton namanya IT tok gitu. Ya harus ada something yang unik untuk menjadikan pembeda seperti itu. Nah, batik sendiri berarti kan selain membawahi bidang media apa saja yang ada di dalam batik? Batik itu sendiri karena memang dasarnya sebenarnya IT ya. Jadi memang di dalamnya itu adalah bagian teknologi informasi. Artinya yang bertanggung jawab mengelola teknologi informasi di Universitas Widya Nusantara, mulai dari teknologi informasi untuk basis akademiknya, website, jaringan sampai ke pelaporan. Karena di kita juga ada operator untuk pelaporan data perguruan tinggi. Jadi tanggung jawabnya di situ. Nah, ada bidang satu lagi yaitu WN Media yang sekarang kita lagi gunakan platformnya untuk bikin podcast dan juga live streaming. Yes, dan juga live streaming. Kalau teman-teman lihat wisudanya WN itu ada yang live di YouTube ya. Itu masih bagiannya batik di bawah koordinator WN Media. Itu tadi ya, berarti ada sistem informasi universitas, pelaporan data. Bagaimana pembagian teknis-teknis di dalamnya? Apakah mahasiswa bisa langsung ke batik atau bagaimana? Memang kalau alurnya itu seharusnya tidak lagi ya, karena di ruangan kita ada ruangan rahasia. yang tidak boleh diketahui banyak orang. Tapi hanya
Kalau kita ngomong sekarang, ya disclaimer kan, ada ruangan rahasia berarti ya kita ndak bisa menyampaikan di sini. Jadi sebenarnya memang mahasiswa ndak boleh mengakses langsung ke Batik. Mereka mengakses dulu ke layanan-layanan informasi seperti ke BAK atau prodinya. Kalau memang ternyata tidak mendapatkan solusi atau tidak bisa diselesaikan di tahap itu, baru bisa ke Batik. Itu pun bukan mahasiswanya, ke bagian evaluasinya yang mendatangi Batik. Karena evaluasi yang kami lakukan, terkadang yang disampaikan mahasiswa itu agak berbeda. Jadi kami juga biasa untuk menganalisanya jadi agak susah. Jadi lama. Ternyata masalahnya berbeda. Tapi mahasiswa biasanya yang dia sampaikan tidak seperti itu ya. Tuh. Jadi mungkin masih bingung ya menyampaikan persoalan yang sedang dialami. Sebaiknya memang yang datang bagian evaluasinya. Apakah admin prodi atau bagian evaluasi di BAK. Tapi alhamdulillah setelah diedukasi ya, sekarang memang sudah mulai berkurang. Kalau zaman dulu kan pandangannya lempar ke IT gitu. Iya. Semua permasalahan lempar ke IT. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mulai merapikan itu supaya alurnya jelas. Dengan adanya alur yang jelas, kita lebih mudah mengevaluasi dan lebih mudah berinovasi. Betul. Kalau dosen bagaimana? Misalkan ya tidak bisa dipungkiri dosen kita juga cukup banyak sekarang di fase universitas, pasti banyak problem yang dia hadapi dan tidak semua mungkin mengenal SIMAKAD, sistem informasi manajemen akademik. Ketika ada problem, apakah dia langsung ke Batik atau bagaimana tahapan? Sebenarnya tahapannya sama saja. Jadi sebenarnya dosen juga di admin prodi atau di bagian evaluasi satu tingkat di atasnya itu sebenarnya sudah disediakan akses untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Contohnya seperti dosen ketika dia mengalami misalnya update biodata, mungkin berganti nomor HP, itu kan kaitannya akhirnya tidak bisa buka akun SIMAKAD-nya. Karena ketika melakukan reset paspor pasti nomor untuk verifikasinya tidak sesuai. Nah, itu sebenarnya bisa ke Pak Juna kalau tidak salah untuk bagian dosennya. Kecuali ada error yang memang tidak bisa diselesaikan. Itu boleh langsung ke Batik. Tapi itu pun notisnya tetap harus diketahui bidang yang membawahi tersebut. Contohnya ke Pak Juna misalnya, di LPM misalnya. Admin dosen ya. Dan ternyata tidak bisa, ada something error. Nah, itu naik, boleh misalnya diarahkan coba langsung ke Batik, silakan. Notisnya harus ditahu dulu supaya kita itu rapi dalam alur itu. Ketika kita rapi dalam alur itu kan jadinya enak, gampang mengevaluasi errornya di mana. Oke, kan kita di Universitas Widya itu kan punya fasilitas ruang CBT. Apakah itu juga di bawah naungannya Batik atau seperti apa? CBT itu di bawah naungannya Batik terkait pengelolaannya. Tapi ketika ada UKOM itu ada koordinator CBT. Biasanya akan dipilih dari dosen ya yang kualifikasinya memungkinkan, memenuhi syarat untuk menjadi koordinator CBT. Tapi pengolahannya dan perawatan maintenance-nya itu di bawahnya Batik. Jadi informasi ya mungkin di sini bisa disampaikan yang kita miliki itu adalah CBT. Jadi computer based test ya, yang digunakan untuk tes uji kompetensi bidang kesehatan biasanya ya. Nah, tetapi memang bisa digunakan untuk seperti ujian UAS atau UTS ya, tetapi memang yang berbasis di CBT juga. Kalau mahasiswa mau menggunakan sebagai lab komputer, itu bagaimana caranya mereka bisa mengakses ke sana? Kalau untuk penggunaan CBT itu bisa saja, kalau nggak salah itu mereka bisa mengajukan dulu peminjamannya by link yang disediakan untuk peminjamannya. Tapi memang ada beberapa yang aturan-aturan yang agak ketat ya. Kalau menurut saya juga agak ketat karena CBT ini memang fungsinya kan untuk ujian kompetensi nasional. Nah, sementara di UKOM itu memang syaratnya ketat dari spesifikasi komputer, kelancaran dan segala macam jaringannya memang ketat. Jadi memang itu tanggung jawab yang besar juga untuk menjaga itu. Karena ketika kita menggunakan untuk UKOM, tiba-tiba something ada trouble, itu kan jadi PR juga untuk kita. Jadi makanya ketika ada yang mau menggunakan, biasanya dosen penanggung jawabnya itu saya sampaikan apa-apa saja yang perlu disampaikan, minta tolong dijaga kebersihannya. Saya itu minta tolong baik-baik itu biasanya. Minta tolong baik-baik ini Pak Bu dijaga kebersihannya. Setelah menggunakan dipastikan mati sempurna, mati PC-nya mati, UPS-nya mati, aliran listriknya mati, baru ditinggalkan. Jangan sampai anak-anak membawa minuman, makanan ke dalam lab CBT. Boleh misalnya anak-anak beli, mungkin takut taruh di kelas hilang, boleh dibawa tapi ditaruh di meja belakang. Jangan ditaruh di unit. Kami sebutnya unit ya. Ya, unit untuk satu konsolnya itu unit. Takutnya tumpah dan segala macam. Itu waduh pas UKOM tiba-tiba keyboardnya tidak bisa dipakai itu
PR itu. Karena Ukom itu bisa dibilang pertaruhan hidup matinya teman-teman di bidang kesehatan ya. Karena kalau tidak lulus itu STR nggak bisa keluar itu. Statusnya masih mahasiswa terus. Masih mahasiswa terus. Ditambah sekarang sistem exit exam ya. Jadi betul-betul dia nggak bisa wisuda, nggak bisa dinyatakan lulus kalau dia nggak lulus Ukom. Dulu kan masih bisa ya. Kita kembali ke tahap simakat tadi. Siap. Seberapa pentingnya mahasiswa dan dosen mengetahui cara, fitur dan penggunaan simakat itu sendiri? Di era teknologi informasi seperti sekarang, memang kampus itu sudah diarahkan untuk penggunaan sistem informasi terkait manajemen akademiknya. Karena untuk mencapai satu data itu. Jadi ada cita-cita ke depannya itu semuanya satu data. Alhamdulillah sekarang itu kalau dari Dikti ya, itu sudah satu data, jadi sudah connect ya dengan data Dukcapilnya mahasiswa. Nah, jadi memang mahasiswa harus betul-betul mengetahui ini. Biasanya itu kalau penerimaan mahasiswa baru kan ada sesi khusus untuk penyampaian untuk penggunaan simakat dan pengisian datanya. Karena dari situ aktivitasnya terekam. Jadi kalau masih ingat mungkin Pak Lilik zaman kita kuliah itu kita masih bawa KRS ke sana kemari ya. Saya nggak tahu mungkin Pak Lilik udah canggih ya. Saya masih dapat waktu di Palu. Ya, jadi saya masih ingat harus ngeprint, kita ngejar dosen untuk minta tanda tangan KRS-nya. 4 lembar. 4 lembar ya, 4 lembar, merah, hijau, kuning, putih itu. Masing-masing ditempatkan di store. Nah, sebenarnya sistem akademik itu muncul untuk mempermudah tahapnya dan mempermudah pelaporannya. Jadi mahasiswa memang sebenarnya harus betul-betul bisa mengoperasikan itu secara mandiri. Pengalaman yang saya dapatkan biasanya mahasiswanya, kenapa terlambat ini? Saya enggak tahu, Pak. Temanku yang biasa saya temani ambil pulang kampung. Nah, ini kan jadi persoalan ya. Akhirnya dia terlambat di luar batas pengambilan, terkunci. Bisa diambil kan masih bisa sebenarnya. Kan ada batas toleransi yang diberikan ya biasanya. Memang sebaiknya kita harapan ke depan itu dapat diambil tepat pada waktunya. Mahasiswa harus paham betul dari tahapan awal sampai terakhir. Karena perkuliahan itu dilakukan tapi tidak terekam aktivitasnya di simakat, itu bisa dikatakan sayang jadinya. Karena datanya nggak akan naik ke Dikti itu. Nah, sementara sekarang apa-apa itu harus dilaporkan ke Dikti. Masuk ke tadi bahasan KRS menarik karena ini juga mungkin sering terjadi atau mungkin kurang tersosialisasi. Bagaimana caranya mahasiswa itu bisa mengambil KRS dari sistem tadi itu? Dari sistem tadi. Sebenarnya mahasiswa sepertinya semuanya kayaknya sudah mengenal simakat ya. Iya. Simakat sudah tahu lah. Sudah tahu simakat ya. Tapi menggunakan simakatnya mungkin yang belum fasih karena mungkin mahasiswa juga akan membuka itu di awal-awal semester, di awal semester untuk ngambil KRS ya. Kemudian hari kan mungkin tidak terlalu sering untuk dibuka. Jadi mahasiswa ya mengakses seperti biasa, mereka bisa masuk ke URL yang sudah disediakan, masuk untuk mengambil KRS-nya. Cuma memang ada tahapan-tahapan ya. KRS itu ketika diambil tidak bisa langsung dikunci ya. Itu harus menghadap ke PA. Jadi fungsi PA-nya juga jalan. Jadi PA harus bimbingan akademik dulu lah, harus bimbingan akademik. Setelah dipastikan oke, nanti PA yang menyatakan ini oke, terkunci. Nah, dikunci berarti nama mahasiswa sudah masuk di dalam daftar kelas ya. Itu kalau di pelaporan masuknya ke CP1. Sebelum KRS kan harus bayar dulu ya? Ya, sebelum KRS ya harus bayar dulu. Ya, kalau dari awalnya sekali ya mahasiswa datang mereka harus melunasi dulu semesternya. Kalau di kampus kita kebetulan bisa dicicil. Ada keringanan, bisa diangsur. Bisa bayar 50% dulu untuk buka akses KRS. Iya, jadi mereka buka akses KRS, mengisi KRS, setelah itu konsultasi ke PA, lalu mengunci KRS-nya, baru namanya terdaftar di kelas. Yang paling sering terjadi adalah mahasiswa datang ke Batik bertanya, Pak, saya sudah bayar SPP saya, tapi saya belum bisa ambil KRS, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ke mahasiswa, Pak. Jadi mungkin itu konfirmasi pembayarannya yang belum, karena tahapan setelah bayar itu tahapannya di bendahara. Jadi bendahara yang memastikan pembayaran itu masuk, selanjutnya mereka menyetujui di simakat, lalu nama anak itu bisa mengakses simakat. Oh, berarti jadi buka kuncinya di simakat. Harus tunggu bendahara membuka akses pembayarannya, bahwa sudah dikonfirmasi pembayarannya di simakat, baru mahasiswa tersebut bisa mengakses simakat ya. Setelah punya akses baru masuk ke bisa masuk tahapan selanjutnya. Oke, itu ya. Jadi mahasiswa kalau tidak bisa mengambil KRS karena sudah bayar, bukan ke Batik ya, tapi ke bendahara untuk memastikan bahwa pembayarannya sudah dikonfirmasi di simakatnya. Terkecuali ada error. Biasanya juga begini, Pak. Biodata belum lengkap sehingga tidak bisa melakukan. Dia sudah bayar, sudah diinput tapi masih belum bisa karena biodatanya belum lengkap. Salah satu tantangan juga sebenarnya
hanya di kita, mungkin bukan hanya di kita ya, di kampus-kampus lain juga seperti itu, Sulawesi Tengah mungkin atau Sulawesi atau Indonesia mungkin, itu kepedulian terhadap data itu masih rendah. Contoh kasusnya adalah pengisian biodata. Jadi kita itu belum mengisi biodata itu secara sempurna. Jadi dari baris biodata mungkin 100, mungkin yang terisi hanya sekitar 70 atau 80. Jadi ada beberapa yang kita biarkan kosong karena kita rasa mungkin tidak tahu atau mungkin merasa ini tidak perlu diisi. Padahal di masa sekarang itu semuanya harus terisi karena akan memudahkan teman-teman selanjutnya ketika ada persoalan. Contohnya yang paling besar mungkin lupa paspornya. Lupa paspor. Sekarang Simakat kan lupa paspornya itu sudah langsung terkirim ke WA-nya masing-masing mahasiswa. Itu juga kita bisa lihat. Jadi per hari itu banyak sekali tracknya mahasiswa reset paspor. Nah jadi ketika ada yang mungkin betul-betul dia udah lupa paspornya, apa ini nggak bisa direset. Tapi pas mau reset nggak bisa. Ternyata biodatanya nggak lengkap. Nomor HP-nya ganti dan itu nggak dilaporkan mungkin ke prodinya. Nggak dilaporkan prodinya, akhirnya tidak dilakukan update. Jadi ketika dia reset nggak bisa. Nggak bisa. Salah terus. Biasanya yang jadi persoalan sebenarnya kalau mahasiswanya langsung ngurus pada hari itu juga mungkin langsung kelar ya. Tapi biasanya ditunda biasanya. Maksudnya ditunda. Mungkin karena kesibukan yang lain, ada kelas atau ada tugas-tugas yang lain, udah besok saja gitu. Akhirnya biasanya tertunda, nanti numpuk biasanya di akhir. Ketika waktu pengambilan misalnya sudah terakhir hari ini. Ya. baru pada ini. Di Batik itu juga mengelola jaringan di kampus Universitas Widya Nusantara. Jaringan apa yang dipakai dan seberapa luas jaringannya ya. Kalau kita sejak 2024 24 awal ya, kita sudah beralih menggunakan Indosat dedicated, alhamdulillah 100 Mbps dedicated, karena juga salah satu persyaratan UKOM ya, kita harus punya 2 provider untuk backup, takutnya di tengah jalan ada masalah. Nah, kita sudah menggunakan itu. Kalau akses itu memang terakhir kita pembaruan di 2024 akhir, pembaruan ada beberapa pemasangan alat yang memang kami juga dari Batik biasa masih dapat laporan bahwa ada tempat-tempat yang masih blind yang memang harus dicek kembali persoalannya apa. Nah, dan itu memang kita membuka diri untuk itu. Jadi kalau ada mahasiswa laporkan, Pak ini kurang segala macam. Biasanya nanti kita cek ya paling ya. Kalau kita lagi keliling tanya bagaimana jaringannya, oh di sini enggak bagus Pak. Kita keliling kalau ada waktu. Ada waktu. Kita lagi sibuk-sibuknya juga enggak sempat keliling. Nah, jadi mungkin mahasiswa juga yang nonton ini bisa langsung dilaporkan. Apakah langsung ke Batik? Kan ada kontaknya Batik ya. Silakan disampaikan. Jadi sebenarnya yang paling cepat melihat problem itu adalah pengguna. Usernya. Memang seperti itu karena end prosesnya di situ kan. Jadi mereka bisa lihat wah ini masalah nih. Jadi sebisa mungkin cepat dilaporkan dan melaporkan langsung ke tempat tujuan. Jangan nanti dititip-titip. Karena titipan ini jadinya biasanya enggak sampai tepat pada waktunya ya. Atau sampai tapi informasinya berbeda. Sebenarnya kalau mau gampangnya mau hubungi Batik, reset password Simakat. Nanti yang mengirimkan kode OTP-nya itu nomor Batik. Itulah nomor Batik. Nah, itulah yang teman-teman hubungi itu. Bisa hubungi di sini. Memang belum begitu sempurna yang sampai ke mahasiswa, terutama di gedung Kampus 2 ya. Posisi-posisi blind yang memang belum terpetakan secara baik sebenarnya. Karena kan ini pertama kali gedung 2 itu kita aliri ya, maksudnya pas pemasangan 2024 itu. Kalau gedung utama ini itu kita sudah petakan, maksudnya sudah pernah ada alat yang dipasang, topologinya. Jadi kalau di jaringan itu sekedar informasi kita ada namanya topologi, pemetaannya. Nah, jadi ada juga yang namanya blind spot ya, yang memang jaringan agak susah. Ditambah dengan kondisi ya, misalnya kaca dan segala macam. Itu kan jaringan redux. Dia tereduksi sekian persen untuk dengan kaca. Nah di gedung baru itu memang karena baru itu ya, setelah itu baru kita bisa melihat evaluasinya gimana nih. Dan persoalannya juga di gedung kampus 2 itu waktu kita memasang di awal, konsepnya konstruksi gedungnya berbeda dengan yang sekarang itu. Jadi setelah pemasangan jadi berbeda. Yang tadinya cuma satu kelas mengarah ke belakang, sekarang jadi 2 kelas yang akhirnya jadi kelas sebelahnya sini yang menghadap ke depan tidak terakses. Memang ada beberapa yang memang harus disesuaikan kembali karena pas kita pemasangan memang kondisinya belum seperti itu. Memetakan masih yang sebelumnya itu. Silahkan teman-teman yang mahasiswa khususnya ya. Kalau di gedung utama saya rasa aman ya. Cuma biasa ada terkendala sedikit gangguan dan semacam. Nah, teman-teman juga mungkin ya yang dosen staff bisa langsung menghubungi kami juga
kalau ada terkendala itu jangan disimpan-simpan. Langsung to the point aja kan, Jangan. kan punya nomor kita semua Ya, kan kita punya nomor kita. Jadi jangan disimpan-simpan. Masuk ke tahapan pekerjaan batik yang lain nih Pak Arul. Iya. Pelaporan data. Iya. Wah, seksi nih. Ini yang selalu jadi bahan pertanyaan juga bagi mahasiswa. Iya. Ketika pertama contohnya adalah perubahan data mahasiswa. Oke. Mahasiswa salah namanya, Aduh. mahasiswa salah tempat lahirnya. Oleh akibat dari ketidaktelitian mahasiswa itu sendiri saat mengisi data di awal, sehingga pada saat teman-teman batik melaporkan ke PD Dikti tidak sinkron ke data yang dia update sekarang. Itu boleh diceritakan Pak Arul? Dari biodata tadi yang tidak lengkap atau yang tidak sesuai, itu dampaknya sebenarnya panjang. Tapi biasa mahasiswa tidak menyadari, nanti ada waktunya dia sadari. Ketika sudah selesai tugas akhir, mau menyinkronkan mungkin STR ya. STR-nya nggak bisa keluar karena datanya tidak sinkron. STR-nya sudah pakai data barunya? Data barunya. Jadi datanya tidak sinkron. Bahkan dengan Dukcapil ya, karena sudah connect dengan Dukcapil NIK-nya. Jadi tidak sinkron. Ini memang barang yang di awal, terjadinya di awal, tapi rasanya itu nanti di belakang. Makanya cenderung yang melakukan PDM itu mungkin hampir 90% yang melakukan PDM itu adalah alumni. Sudah selesai, sudah tahap akhir dia perkuliahannya dan dia baru sadari, enggak bisa STR ku keluar Pak. Kenapa? Nama tidak sesuai dengan ijazah. Jadi ijazahnya tercetak kan, ijazah kan digenerate dari Simakat langsung kan. Sementara pas disamakan dengan PD Dikti, wah enggak sama. Ternyata datanya di PD Dikti salah. Makanya biasa ketika maba kita itu disampaikan secara berulang kali, perhatikan datanya, data yang jadi patokan itu untuk biodata mahasiswa, yang jadi patokan itu adalah akte. Jadi nama yang di akte harusnya kan sesuai dengan nama yang di ijazah. Tempat tanggal lahirnya, nama ibunya itu harus sesuai dengan akte dengan ijazah, walaupun di ijazah tidak ada nama ibu ya. Nah, untuk pelaporan sendiri itu dilaporkan di CP1. CP1 itu melaporkan biodata mahasiswa kalau ada mahasiswa baru, terus KRS yang diambil itu diambil. Jadi gini Pak Lilik, kalau saya analogikan KRS itu seperti ruang. Jadi kita harus pilih ruangnya di awal nih. Misalnya ini ruang A saya mau ambil. Nah, KRS itu harus dilaporkan tepat waktu di awal. Nah, nanti selanjutnya pelaporan nilainya. Nilai itu kan isi-isinya dari ruang itu. Nah, kalau dia ndak ambil, kan nggak ada tempat ini. Nilai-nilainya nggak ada tempat mau dilaporin kemana. Jadi yang dilaporkan itu adalah biodata sama KRS-nya mahasiswa. Tentu di dalam KRS banyak koneksi ya. Koneksi ke jadwal, koneksi ke dosen, mahasiswanya dan lain-lain. Nah, untuk melaporkan nanti di CP2 itu nilai-nilainya. Biasanya tanggalnya itu tanggal-tanggal keramatnya itu di April, 30 April dan 30 Agustus kalau nggak salah. Iya. Masih ke PDM tadi Pak Arul. Ada kasus ini. Kan tadi kalau katanya Pak Arul kan harusnya nama di akte dan ijazah itu sama. Apalagi ijazah SD, SMP, SMA, kan ijazah di UWN akan mengikuti ijazah dari terakhirnya. Dari terakhir ya. Ternyata Pak Arul, nama di aktenya salah Pak. Tidak sesuai dengan nama di ijazah. Misalkan orang tuanya menuliskan namanya Taufik. Pakai Q. Pengalaman pribadi kayaknya. Tapi di misalkan pakai K misalkan. Tapi di ijazahnya diganti pakai Q. Nah, akhirnya pada saat dia wisuda di Universitas Nusantara namanya pakai Q. Sesuai dengan ijazah terakhir ya sebelumnya. Dan ternyata ada PDM nih. PDM-nya mungkin kasus nama orang tua yang salah atau bagaimana ya. Di bawah akte. Aktenya pakai K. Jadi apa yang harus dilakukan tuh? Biasanya kalau mendapatkan kasus seperti itu, kita menyarankan aktenya yang ngalah. Jadi aktenya yang mengalah. Karena ijazah SMA-nya nggak bisa cetak 2 kali lagi. Betul. Yang bisa itu mungkin dia ke dinas pendidikan, itu yang bisa adalah surat pendamping. Surat pendamping keterangan bahwa ijazahnya salah, datanya salah. Ini sama ketika ijazah hilang ya. Jadi ketika kita ke dinas pendidikan sebenarnya bukan dicetakkan lagi ijazahnya kita, tapi dikeluarkan surat pernyataan bahwa ijazahnya benar ada ijazahnya, pernah dicetak di sini tetapi hilang, gitu kan. Nah, itu juga yang terjadi. Makanya biasa yang kita sarankan itu adalah aktenya ngalah. Akte ngalah. Bikin ulang ya bahasa ininya, bikin ulang aktenya disesuaikan dengan ijazah. Karena ribet kalau ijazah Pak. Betul. Artinya dia harus ke belakang juga harus dia
Iya, jadi Ridhoi aja namanya salah gitu. Ya, walaupun sebenarnya nama yang sebenarnya saya yang diakte Pak. Iya. Ya sudah, ikhlaskan saja dulu lah. Ini Ikhlaskan hanya saja untuk dulu. kepentingan Untuk administrasi ke administrasi. depannya. Ya, Iya. apalagi teman-teman yang kemudian hari akan menjadi pegawai negeri ya. Biasanya persyaratannya itu kan ngumpul dari SD ya, ijazah ya. Iya. Itu harus dikumpul, harus sama. Nah, kalau dia tetap mempertahankan akte misalnya, artinya semuanya harus punya surat keterangan itu. Iya. Dari SMA, SD, SMP-nya harus punya surat keterangan. Kalau SD-nya sudah tutup, ini yang gawat ini. mau ambil surat keterangan di mana? Nah, jadi biasa kita sarankan adalah aktenya yang ngalah untuk menyelesaikan. Ya sudah, ikhlaskanlah, ini namamu juga sebenarnya. Iya, betul. Ya. Pelaporan Universitas Video Nusantara adalah salah satu yang mungkin bisa dikatakan universitas atau perguruan tinggi yang pelaporannya bisa dikatakan cukup baik. Cukup baik ya. Iya, tidak baik sekali karena mungkin masih ada masih ada kekurangannya. Cukup baik. Apa yang Bapak lakukan dengan tim sehingga pelaporan kita bisa dikatakan cukup baik tadi? Memang dari awal semangatnya sama, bahwa data itu bukan hanya dilaporkan saja, tapi kualitasnya juga harus bagus. Kualitasnya juga harus sesuai. Datanya harus akurat, bukan hanya sekedar dilaporkan, tetapi juga akurat. Makanya dari awal memang kita fokus, sebenarnya bukan fokus ke proses pelaporannya, enggak. Tapi fokus membangun alurnya, membangun SOP-nya. Nah, ini fokusnya sebenarnya. Tentu saya juga berharap teman-teman di bidang-bidang yang lain yang menyokong data, saya selalu katakan bahwa teman-teman prodi itu sumber datanya kami. Sumber datanya kami. Bagaimana pelaporannya kami itu sesuai dengan apa yang teman-teman kasih, ya. Jadi harapan saya memang besar sekali itu di support ya, di support dari teman-teman untuk data yang diberikan. Karena kalau hanya sekedar kita laporkan, itu urusannya sebenarnya udah laporkan, sudah selesai ya. Tidak ada ini lagi. Tapi lengkap atau tidaknya itu tidak diperhatikan. Nah, tapi kemudian hari memang dari Dikti itu sudah fokus ke situ. Jadi bukan hanya melihat pelaporannya tepat waktu, tetapi data yang dilaporkan juga harus berkualitas, akurat dan sesuai gitu. Makanya dari awal memang semangatnya Batik itu adalah bagaimana membangun istilahnya peta ya. Saya suka sekali ya kalau teman-teman biasa dengar, saya selalu suka sekali itu analoginya itu sebagai peta. Ya, sebagai peta. Jadi SOP atau alur itu seperti peta. Karena kalau kita menuju satu tempat tanpa ada peta, itu sebenarnya sampai juga ke tempat itu bisa sampai, tapi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Ketika di tengah jalan itu ada hambatan. Betul. Misalnya kita sama-sama, saya dengan Lilik mungkin sama-sama taruhlah baru di Palu, kita sama-sama mau ke PGM. Nah, Lilik orang yang teknologi misalnya buka maps, saya yang nggak mau gitu ya. Saya hanya panduannya dari dengar bicaranya teman yang pernah ke Palu misalnya. Udah lewat sini. Begitu sampai di Kimaja ada pesta misalnya, jalanan ditutup. Otomatis saya harus cari jalan alternatif kan, ke kiri atau ke kanan. Walaupun sebenarnya saya akan sampai juga di PGM, tetapi mungkin dengan waktu yang lebih lama. Sementara Lilik karena mengandalkan maps, ada petanya tuh, ada jalurnya, ada alurnya. Lilik lihat, lewat sini yang paling cepat. Lewat lorong ini. Ada jalan ditutup, ada jalan alternatifnya tuh. Jadi selalu saya bilang bahwa SOP itu sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita. Ya, tetapi untuk memudahkan kita, justru memudahkan kita. Karena dengan adanya SOP, ketika ada masalah di lapangan, trouble di lapangan, kita langsung cepat tahu di mana masalahnya. Karena kita langsung mengurutkan. Ini udah, tapi ini sudah lewatin. Iya, bagaimana seperti ini? Tapi ini sudah. Tapi ini mungkin begini. Oh, di sini masalahnya. Jadi langsung cepat, dan kemudian hari ketika kita mau improve, mau inovasi, itu enak. Karena langsung tahu masalah-masalahnya apa saja sebenarnya. Jadi itu sebenarnya fokusnya sebenarnya ke situ. Bukan fokus ke pelaporannya bagaimana, apakah pakai aplikasi, apakah bagaimana. Ya, walaupun kita canggih ya, mungkin full sudah canggih aplikasinya, tetapi ini berantakan ini. Ini berantakan, yang alur-alur datanya berantakan, itu saya rasa tidak tercapai itu Pak.
Tidak akan berkualitas. Iya, ya? tidak akan berkualitas datanya. Jadi yang menentukan sebenarnya itu pondasinya ya. Pondasinya Berarti itu. sumber data ini adalah prodi. Prodi. Sumber data itu sejatinya mahasiswa kan? Iya. Sebaran dari mahasiswa itu. Mahasiswa belajar, mahasiswa ada TS-nya, mahasiswa ada kegiatannya. Jadi sebenarnya yang dilaporkan bukan hanya perkuliahannya mahasiswa, enggak. Jadi yang dilaporkan di Pedidikti itu adalah aktivitas yang lain juga dilaporkan, terutama aktivitas dosen, aktivitas kemahasiswaan. Walaupun mungkin ada pecah-pecahnya ya. Kalau di kemahasiswaan ada tracer, mereka bisa upload sendiri, walaupun kami juga bisa ngecek. Di LPM itu kita sudah berikan akun khusus sister, dan ini memang saran dari Dikti untuk itu dipecah, jadi jangan hanya satu tempat, untuk itu dipecah. Siapa yang pegang sister, siapa yang pegang tracer, untuk lihat. Nah, tapi memang pelaporannya satu. Pelaporannya satu itu. Pintunya tetap satu. Pintunya tetap satu. Jadi kita ngambil dari Simakat, masukin ke Neo ya, Neo Feeder itu. Dari situ sinkron baru dia masuk ke Dikti. Oke. Kalau data ke Pedidikti sudah masuk, ya, itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Misalkan nih data nilai masuk ke Pedidikti sudah dikirim, terus di Simakat diganti. Iya. Itu yang berubah yang di Simakat saja. Simakat saja. Di Pedidikti tidak akan berubah. Contohnya biodata. Biodata mahasiswa. Misalnya dia salah namanya misalnya. Yang banyak salah nama biasa masalah titik sih sebenarnya. Iya. Masalah titik, misalnya moh titik. Iya. Tapi yang dia inputkan di Simakat tidak pakai titik. Ya, jadi itu sudah terlapor ini. Ini misalnya sudah terlapor ke Pedidikti. Iya. Dia menyadari nih mahasiswa, salah nama aku ini. Dia ganti. Jadi terganti di Simakat saja, tapi yang di Dikti sudah nggak bisa diganti. Jadi nggak bisa, walaupun kita sinkron, kan sinkron lagi nih. Sinkron ulang. Di CP berikutnya kan sinkron lagi. Itu nggak akan terganti biodata karena dia tarik satu kali. Nah, bisa gantinya melalui proses yang disebut dengan PDM, perubahan data mahasiswa. Yang tadi sudah kita bahas itu. Dan ada syarat-syaratnya. Sebenarnya syarat-syaratnya itu lumayan sih sebenarnya ya. Lumayan agak ribet juga ya. Jadi memang mahasiswa biasa kita tekankan di awal, pastikan datamu jangan sampai salah. Jangan kau main-mainin. Biasa ada juga yang dia rasa enggak mungkin. Jadi ditulisin misalnya namanya Lilik yang mungkin I jadi ganti Y biar keren-kerenan gitu ya. Biar keren-keren. Akhirnya di ujung memang enggak langsung terasa ini. Ini ada salah data PDM itu enggak langsung terasa. Pasti terasanya ketika mereka akan terbit ijazah atau akan terbit ISTR, itu baru mereka terasa. Bagaimana Pak Arul melihat media ini dari proses kita mengusulkan sampai akhirnya Bapak ada sendiri di sini? Sebenarnya tentu ini juga tidak lepas dari dukungan pimpinan ya, yayasan, rektor dan pimpinan-pimpinan yang lain ya, para warek-warek ya. Sebenarnya ada cerita yang menarik sebenarnya di balik pembentukannya media itu. Itu ketika di awal ini Pak Lilik masih di prodi ya, menurut saya masih di prodi. Bapak tercetus itu, bincang-bincang dengan saya dengan Pak Aldi. Pak Rektor tercetus, bagaimana kalau kita ada podcast? Bagus sih Pak gitu. Tapi saya dengan Pak Aldi ini langsung tatap-tatapan. Karena dunia IT itu tidak semua daun kelor. Ya, tidak selebar daun kelor. Tidak semua satu orang IT itu bisa menguasain semua bidang IT. Itu. Ya, contohnya Pak Aldi yang memang fokusnya di coding program, dan saya fokusnya di data. Kita langsung lihat-lihatin. Walaupun secara umum kita bisa melakukan itu, tapi itu mengkhawatirkan untuk kami berdua, Pak. Makanya dari situ kita mengusulkan, kalau memang Bapak mau buat, kita harus tambah orang nih Pak. Siapa yang lebih berpengalaman di bidang streaming. Ya, di bidang streaming. Pada saat itu kayak pikir-pikir ya mungkin Pak Lilik aja mungkin bisa Pak. Karena dulu ada studio ya. Ada studio, maksudnya sudah lebih berpengalaman untuk mengelola itu dibanding kita. Akhirnya masuk. Memang perkembangannya dari awal menarik sebenarnya untuk disimak karena banyak yang pesimis juga ya dengan ini, dan itu wajar karena sesuatu gebrakan baru sebenarnya. Kalau mau kita lihat di kampus-kampus yang lain ya, di kampus-kampus yang lain mungkin belum terfikir ke sana pada saat itu. Mungkin terfikir tapi mungkin hanya sekedar lewat ya. Tapi pada saat itu Pak Rektor udah bisa nih kita bikin. Bisa ini kita jalankan seperti ini, kita buat seperti itu. Satu yang selalu saya ingat dari Pak Rektor,
semangatnya ya, yang tentu ini kita bisa terapkan di prinsip kehidupan kita atau dalam dunia pekerjaannya kita. Selalu prinsipnya satu langkah di depan. Saya awal masuk 2019 di wawancara selalu itu prinsipnya beliau. Jadi maunya itu satu langkah di depan. Jangan kita sama deh loh. Kita harus ada satu langkah, baik secara realnya ataupun konsep. Jadi konsep itu, dan jadi konsep bukan hanya konsep tapi harus diterapkan. Nah itulah yang menjadi semangatnya itu. Memang ada beberapa yang akhirnya bisakah? Sebenarnya pesimis bukan berarti tidak mendukung ya, tapi mungkin belum terlalu yakin. Bisakah? Bagaimana nanti? Apa yang harus dilakukan begini? Dan itu wajar sebagai manusia. Wajar. Justru itu bagus, karena kita akan menyiapkan apa saja kemungkinan yang terjadi itu. Akhirnya bertahap sebelumnya studionya masih di ruangan batik di atas, menggunakan alat-alat yang seadanya dulu, record, coba tes sampai seterusnya alhamdulillah disupport dari yayasan untuk menyediakan alat-alat yang kiranya dibutuhkan. Dan alat-alatnya tidak kacang-kacang Pak. Dan alat-alatnya tidak kacang-kacang. Makanya mungkin Pak Rektor kalau nonton mohon maaf Pak, mungkin kalau orang batik yang masuk di ruangan Pak Rektor berpikir apalagi anak-anak ini nih, apalagi anak-anak ini nih, kamera baru lagi nih lilik ini. Minta apa lagi? Kamera baru lagi lilik ini, alat jaringan baru lagi. Nah, tentu semangat itu juga, adalah semangat yang positif untuk kemajuan universitas, karena memang kita maunya berbeda lah. Saya selalu senang kalau konsep belajar itu dinyatakan konsepnya fun. Jadi kayak dunia pendidikan itu jangan kayak kaku gitu ya, harus kayak. Tetapi ada sesuatu yang fun, karena dengan pembelajaran seperti itu kita menjalaninya itu dengan sukacita sebenarnya, bukan dengan tekanan. Tentu kalau menjalaninya dengan sukacita, hobi, wah itu hasilnya pasti bagus. Saya itu tipikalnya tidak yang kreatif banget gitu ya. Yang bikin saya semangat sebenarnya berpikir kreatif terus gitu, itu gara-gara statement Pak Rektor juga. Di awal saya masuk di UN ya. Jadi pertama kali ketemu beliau sampaikan selamat datang dan terus berkarya, berpikir kreatif. Itu pesan yang beliau sampaikan dan bikin saya terngiang-ngiang Pak. Saya masuk di prodi awalnya, saya bikin sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada di sini. Saya bikin terus ke batik, saya coba mempelajari apa yang kira-kira kita butuhkan untuk bikin studio podcast segala macam. Dan studio ini juga seperti instruksi Pak Rektor, bukan hanya bisa digunakan oleh kita pengelola studio atau batik gitu, tapi ini bisa digunakan oleh seluruh dosen dan juga mahasiswa. Bahkan yang lebih anunya lagi nih, ini bisa disewakan Pak. Benar. Ya, bisa digunakan teman-teman dari luar. Jadi kalau ada teman-teman di luar yang butuh fasilitas podcast ya, silakan. Ya boleh datang ke UN. Studio kita ada 4 set yang bisa disewakan, bisa digunakan untuk budgetnya nanti calling kita saja. Ya, pokoknya kalau kayak bahasa marketplace, nego sampai deal. Ya. Jadi ini bisa dipakai. Bisa dipakai. Memang semangat awalnya kan itu sebenarnya untuk membuat studio podcast ini bukan hanya civitas saja, tetapi bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang di luar mungkin belum ada fasilitas itu untuk menerbitkan karya-karya misalnya. Karena bukan hanya terbatas di podcast sebenarnya. Studio ini. Misalnya ada dosen yang ingin membuat bahan ajar misalnya. Itu terbuka sekali. Senang sekali kita. Kita sudah ada fasilitas, tinggal digunakan aja. Misalnya saya mau buat bahan ajar, nanti kan depannya kita ini kan semua arahnya ke learning management system. Nah itu tentu membutuhkan bahan ajar digital, video-video pembelajaran. Daripada kita hanya menggunakan yang dari YouTube karya orang lain, kenapa kita tidak bikin sendiri video itu. Nah itu semangat kedepannya kan seperti itu sebenarnya. Jadi memang
mungkin masih malu-malu. Iya. Karena ini kan sesuatu yang baru ya di budayanya kita, itu kan sesuatu yang baru ya, budaya timur ini kan agak pemalu ya. Ya, jadi mungkin sesuatu yang baru, menyesuaikan itu yang mungkin butuh waktu. Tetapi saya rasa step yang dilakukan teman-teman media itu sudah bagus sekali. Karena gini, kita bisa saja langsung followers dengan cara-cara yang mungkin pemirsa juga sudah pada tahu ya. Tetapi itu tidak akan berdampak apa-apa sebenarnya, hanya jadi jumlah saja. Jadi memang sebenarnya platform-platform digital seperti ini, YouTube dan lain-lain, itu sebaiknya memang dia apa bahasanya? Organik. Dia organik. Memang dia harus organik agar dia memperkuat akarnya dulu, base-nya dulu. Baru dia tumbuh. Seperti filosofi bambu kan. Dia berapa tahun dia tumbuh itu naiknya cuma berapa senti per tahun. Nanti tapi akarnya kuat. Tapi akarnya kuat. Base-nya kuat. Nah, ketika akar kuat itu enak sudah mainnya. Bahkan mungkin bukan kita lagi yang cari bangsa pasarnya mungkin sudah datang sendiri untuk mencari. Jadi memang ini udah tahun keberapa? Kedua dong. Tahun kedua. Di tahun kedua dengan jumlah followers dan jumlah viewers yang segitu, saya rasa sudah bisa lah. Sudah bisa lah ya. Sudah bisa dikatakan inilah sebenarnya ya. Cuma memang kita butuh support dari teman-teman juga, Civitas juga untuk promokan keluar. Untuk promokan keluar. Karena sebenarnya bisa besar gaungnya itu kalau kita promokan, kalau kita sampaikan. Kalau kita sampaikan ya di sana ada studio. Macam pernah kan saya dapat pagi-pagi datang ada dosen dari Poltekkes mungkin. Datang, dia lihat-lihat. Saya berdiri di depan studio, dia lihat-lihat aja, Pak. Enggak berani dia negur. Enggak berani menegur duluan. Jadi saya langsung tanya, "Kenapa, Bu? Ini apa?" "Oh, ini studio. Kalau Ibu mau lihat boleh, tapi saya mau mengajar." "Enggak apa-apa, Bu, enggak lama." Saya ajak dia ke dalam. "Oh, studio ini ya?" "Iya, siapa tahu Ibu mau podcast." Akhirnya podcast Ibu itu ya? Belum ya? Terketemu jadwalnya. Belum ketemu jadwalnya. "Oh iya, nanti kalau bisa saya ini ya." "Iya, silakan, Bu. Ini boleh untuk dari luar." "Enggak apa-apa, Bu. Boleh. Silakan, boleh." Ya, ini kita terbuka yang dari luar pun. Silakan mau bahas. Karena di beberapa bidang itu sebenarnya memerlukan publikasi-publikasi seperti ini. Apalagi kalau tenaga pengajar ya, dosen ya, itu mereka butuh sebenarnya untuk naik ke step-step selanjutnya. Sesuai dengan instruksi Pak Rektor juga meminta kepada seluruh Civitas Akademika, terkhusus dosen dan mahasiswa untuk berkonten di sini. Ya, terkhusus podcast. Ya. Jadi Pak Rektor itu minta dosen bikin konten podcast di studio untuk supaya mengenalkan keilmuannya keluar. Benar. Gitu. Benar. Jadi harapannya dengan diadakannya podcast itu atau berkonten di sini yang berkaitan dengan pendidikan, itu bisa mengenalkan Universitas Widya Nusantara keluar lebih jauh lagi, lebih luas lagi, dan membuat Universitas Widya Nusantara kelasnya naik gitu. Benar. Nah, makanya melalui podcast ini juga kita sampaikan ini supaya teman-teman dosen tidak usah malu-malu. Nah, kalau malu bertanya, chat saja. Atau datanglah di sini. Iya, datang ke studio. Kalaupun kalaupun mungkin malu ya. Iya, malu bertanya langsung datang saja atau chat lah. Kita bertiga atau berempat di sini ya, kita di chat saja. Pak, kira-kira ada konsep seperti ini, Pak. Kira-kira bagaimana? Oh, nanti kita yang betul. Jadi sebenarnya, Pak, kalau mau podcast itu kalau mau datang tiba-tiba juga boleh. Pak, saya mau podcast, saya mau bahas ini, boleh. Yang penting kita lagi free ya. Lagi free, tidak lagi ada schedule hari itu. Tapi kalau misalkan mau brainstorm dulu sama kita juga silahkan gitu. Jadi mau tanya dulu bagaimana sih sebenarnya podcast itu, mau tanya bagaimana sih caranya kita, apakah saya harus jadi podcasternya atau saya sebagai narasumbernya, bintang tamunya gitu. Ya nanti kita obrolkan dulu. Betul. Konsep konteks apa yang akan kita jadikan
obrolan di dalam podcast. Basicnya kan podcast ini adalah ngobrol ya. Ngobrol. Bukan wawancara gitu. Bukan wawancara sesuatu yang harus ada teks dan segalanya. Betul. Dan tidak mesti harus di meja ini. Kalau misalkan ada set-set yang lain ya. Ya kalau misalkan merasa kayak meja terlalu formal misalkan mau yang lebih santai boleh kita pakai sofa, pakai kursi. Bahkan ada set karpet ya. Kalau mau lebih santai lagi. Ya mau lesehan juga boleh. Lesehan ya. Gitu. Jadi silahkan teman-teman dosen, mahasiswa terkhusus juga untuk tidak malu-malu datang ke Studio UN. Ya, ketemu kami di sini. Ya. Kita bisa diskusi dulu kecil. Kira-kira bahasan apa yang mau dibahas? Benar. Nah, ada tambahan kira-kira Pak Rul? Kalau tambahannya saya sebagai ini saja sebenarnya. Mungkin motivasi ya untuk teman-teman mahasiswa. Kalau saya itu sangat sebenarnya begini, saya agak-agak ngeri sebenarnya di awalnya. Agak ngeri di awalnya. Saya itu sangat sayang kalau kita harus melewati masa muda itu tanpa suatu karya. Betul. Apakah itu karyanya? Tentu karyanya di mana saja bisa ya. Nah, salah satunya kita sudah difasilitasi studio podcast. Teman-teman bisa karena setelah kita tua nanti itu kan yang menjadi cerita itu adalah kenangan-kenangan masa muda itu kan. Betul. Yang mungkin pada saat masa muda sulit dilewati, tapi ketika kita sudah lewati kan jadi cerita yang ini ya. Apalagi kita menghabiskan itu dengan berkarya. Nah, karena memang sayang sekali karena ketika kita sudah mati, yang jadi diingat orang di belakang itu adalah karyanya kita. Iya. Karyanya kita. Kita teman-teman paling habis ngantarin kita mungkin malamnya main futsal mungkin. Iya. Bisa ngumpul lagi kan. Tetapi apa yang akan menjadi yang pengingatnya mereka itu adalah karya. Tentu karya yang bagus. Iya. Jangan karya yang abal-abal atau yang karya-karya yang justru tidak positif ya. Justru tentu karya-karya yang bagus. Nah, sayang sekali apalagi kalau masih muda kita. Karena saya sempat bincang-bincang dengan mahasiswa Pak Lilik. Mahasiswa gini pikirannya. Nanti Pak, kan kuliah itu fokus aja dulu kuliah. Iya. Saya bilang justru waktumu itu di sini. Iya. Ketika nanti kau di dunia kerja, sudah ada waktumu. Sudah nggak ada waktu. Contoh saya bilang kau perawat misalnya, kau perawat dinas pagi, dinas malam. 1 hari off. Kau gunakan untuk apa 1 hari off itu? Tidur, istirahat dan mencuci. Jadi untuk berkegiatan sebanyak mahasiswa itu sudah tidak cukup lagi waktunya. Makanya saya sempat ditugasi untuk jadi pembina himpunan mahasiswa. Itu saya tegasin, saya mungkin saya bilang saya push mereka, saya dorong mereka untuk coba bagaimana supaya berorganisasi itu fun, asik. Yang bikin bosan kan kita bingung mau ngapain ini. Datang rapat itu aja. Jadi semangatnya orang-orang turun. Tapi kalau kita buat dia fun, kita harus cari apa nih? Oh, di sekitaran Tondo banyak kos-kosan yang orang buang sampah sembarangan. Bagaimana kalau kita turun penyuluhan, pergi sama Pak Lurah? Kan nggak mungkin Pak Lurah marah-marah kan? Iya, orang kebaikan. Orang kebaikan ya. Nah, disokong dengan teknologi informasi yang tentu sudah mulai maju, sudah difasilitasi oleh universitas. Sayang sekali kalau nggak kita manfaatkan. Jadi sekecil apapun, mungkin hanya buat video edukasi apa ya untuk ini 5 menit 10 menit boleh. Iya, 5 menit 10 menit boleh. Dan kalau apalagi kita kan banyak dari daerah ya. Iya. Tiba-tiba kita misal buat sosialisasi bahaya merokok misalnya. Kan banyak ini orang-orang tua mahasiswa yang masih merokok misalnya kan. Nah, Pak, bagaimana? Ada yang bertanya ke saya juga, Pak, bapakku masih merokok, bagaimana caranya? Selama ini saya sampaikan ya, kau pulang kau print pamflet, kau tempel di rumahmu di tempat bapak biasa duduk gitu, supaya dia berhenti merokok. Nah, mungkin dengan video bisa lebih ini kan kena. Itu langsung jadi terkenal ya di daerahnya masing-masing ya. Iya. Apalagi kalau pakai bahasa daerah. Apalagi kalau pakai bahasa daerahnya kan. Itu kan pasti langsung wah ini. Nah, di masa depan nanti itu kita jadi apa kan sesuai yang kita bangun di masa mudanya kita. Brand yang kita bangun di masa muda itu yang akan menentukan kita nanti di masa. Dan sebenarnya satu pesannya jangan takut berkarya. Iya, jangan takut berkarya. Ya, karya awal masih kurang bagus, perbaiki. Itu nggak ada wajar. Yang langsung bagus. Iya, kalau karya pertama masih mungkin kayak podcastnya masih banyak
ininya ya namanya masih pertama wajar ya kan. Tapi kan kalau pertama seperti itu dan sudah langsung berhenti habis itu tidak seru Pak. Iya, tidak seru Pak. Kalau pertama seperti itu dan mencoba terus sampai ketemu lancarnya. Itu yang proses ya. Luar biasa, makanya nikmati prosesnya sama-sama. Proses. Iya. Seperti tagline kami di UIN Media, karya bersama. Iya. Ya. Karya bersama. Jadi ini bukan hanya kami, tapi ini kita semua. Ya. Tentu fasilitas-fasilitas ini tujuan utamanya pasti untuk mahasiswa. Betul. Untuk mahasiswa. Jadi silakan datang teman-teman ya. Yang apalagi punya bakat-bakat tertentu misalnya. Boleh. Kesini langsung pokoknya. Kesini langsung misalnya. Mau tampil kita kasih tempatnya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari kami hari ini. Terima kasih Pak Arul sudah sama-sama mau mengisi konten di podcast Universitas Sudian Nusantara ini. Iya. Hari ini kita ada di Wintalks. Oh, Wintalks ya. Iya. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube UIN Media. Share juga video-video kita ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian yang ada di luar sana supaya penonton kita makin banyak dan kita makin terkenal di luar dan banyak mahasiswa yang mau kuliah di Universitas Sudian Nusantara. Sekian dari kami, sampai jumpa.